para peternak rakyat tidak lagi mendapatkan perlindungan ataupun payung hukum ataupun regulasi, ataupun kita kehilangan wasit, yaitu pemerintah. Kenapa itu bisa terjadi? Dari beberapa informasi yang saya baca dari media cetak, permentan itu dicabut karena adanya tekanan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu dari Sapi Perah Farm. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah setia dan masih setia menonton konten-konten dari kami. Sapi Perah Farm, channel YouTube tentang dunia peternakan sapi perah di Indonesia yang paling lengkap. Buat teman-teman yang belum subscribe, cepat subscribe. Buat teman-teman yang belum follow akun Instagram kami, segera follow di @sapiperahfarm.id. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Di kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Jadi yang teman-teman lihat di belakang saya ada lukisan Pak Harto ya. Jadi Pak Harto adalah Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, Presiden Republik Indonesia kedua Republik Indonesia yang bisa membuat Indonesia swasembada lah bahasanya, swasembada susu pada waktu itu. Jadi 50% kebutuhan susu nasional di Indonesia itu berhasil dihasilkan ataupun dicukupi oleh para peternak rakyat yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa beliau, presiden yang membangun industri ataupun peternakan rakyat yang ada di Indonesia. Jadi begini teman-teman yang mau saya ceritakan. Sekarang di tahun 2024, Indonesia itu hanya mampu, para peternak kita, para peternak rakyat hanya mampu mencukupi 20% dari total kebutuhan nasional. Jadi dari 4,4 juta susu, 4,4 juta ton susu per tahun, para peternak itu ataupun sapi perah yang ada di Indonesia itu hanya bisa menghasilkan susu kurang lebih di 1 jutaan. 1 juta ton per tahun. Jadi kita hanya bisa mensuplai 20% dari total kebutuhan nasional. Nah, tentu saja jumlah itu cukup menurun jauh dari eranya Pak Harto. Sampai dengan hari ini kita sudah defisit, sudah turun 30%, hanya sisa 20%. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi karena tidak adanya regulasi, tidak adanya peraturan yang memayungi lagi para peternak sapi perah rakyat. Nah, bagaimana bisnis sapi perah pada hari ini? Sebetulnya bisnisnya aman-aman saja, B2B-nya aman-aman saja. Cuma memang setiap tahun yang sekarang ini ya berjalan, sering terjadi penolakan susu. Itu biasa sebetulnya penolakan susu. Tapi secara prinsip susunya tetap laku, tapi tidak bisa laku secara maksimal. Nah, adapun di 2 tahun terakhir, penolakan susunya ini lumayan masif nih, borongan nih penolakan susunya. Karena apa? Ya karena ada anomali fenomena di tahun 2023 harga susu skim murah banget. Di tahun 2024 sama juga murah. Nah, tapi pada tahun 2022 pernah susu dari para peternak rakyat tuh diburu, dicari banget oleh industri, bahkan industri A, industri B, industri C itu saling berebut. Saya salah satu orang yang mengalami momen itu. Jadi susu apapun bisa diterima oleh industri pada waktu itu. Karena apa? Di tahun 2022 sempat ada wabah penyakit mulut dan kuku yang menyebabkan susu pada waktu itu minim, tapi demand-nya cukup tinggi. Jadi industri kebingungan pada waktu itu nyari susu. Tapi di 2023, 2024
semuanya berbalik karena sapi perah di dalam negeri mulai tumbuh kembali, normal kembali, lalu susu impor yang dari luar masuk secara masif, jadi tidak ada kontrol dari pemerintah. Bahkan 2 negara yang mengekspor susu ke Indonesia, susu bubuk ke Indonesia dibebas pajak. Pajaknya bebas, biaya masuknya 0%. Ada Australia dan New Zealand. Tentu itu menjadi hal yang harus disuarakan. Kami, alhamdulillah Sapi Perah Farm, teman-teman Sapi Perah Farm dan beberapa teman-teman pengepul dan koperasi pada tanggal 6 sampai tanggal 9 sudah menyuarakan aspirasi kami di bulan November kemarin. Dan alhamdulillah sudah didengar pemerintah sampai dengan kementerian, Menteri Pertanian, Menteri Sekretariat Negara, bahkan Menko Pangan juga angkat bicara, Menkop juga angkat bicara. Jadi alhamdulillah kami bersyukur peternakan rakyat ataupun ekosistem bisnis sapi perah di Indonesia ini mulai diperhatikan oleh pemerintah. Kalau secara bisnis sudah baik, bisnisnya itu bagus, prospeknya bagus, akan semakin lebih bagus jika adanya regulasi yang mengatur ataupun menaungi tentang peternak rakyat ataupun melindungi kepentingan peternakan rakyat. Nah, saya ingin bercerita secara singkat. Sejarah kenapa dulu di zaman Pak Harto, beliau bisa membuat Indonesia kurang lebih para peternak rakyat bisa memproduksi susu di angka 40-50% dari total kebutuhan nasional. Jadi dulu di Indonesia sebelum tahun 85 itu hanya ada kurang lebih 5 pabrik susu. Hanya 5 pabrik susu, the big five istilahnya. Pada waktu itu jumlah susu sapi kita tidak begitu banyak. Lalu di tahun 1985, waktu itu Menteri Muda Koperasi Republik Indonesia, Bapak Bustanul Arifin, Pak Harto pada waktu itu juga sangat berperan penting menerbitkan Inpres, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1985 yang mewajibkan industri pengolahan susu di Indonesia ini melakukan kewajiban bermitra dan wajib serap. Jadi wajib serap dan harus bermitra dengan para peternak rakyat. Nah, yang terjadi, salah satu isi dari Inpres itu adalah ada istilah BUSEP, bukti serap. Jadi industri pada waktu itu, pabrik susu, kalau mau impor susu dari luar negeri, wajib menyertakan bukti serap. Bukti serap itu adalah di mana mereka, para pabrik susu ini, melakukan pembelian di para peternak rakyat di desa-desa. Dengan adanya bukti serap ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan impor. Regulasinya gimana bukti serap? Bukti serap itu adalah 2:1 pada waktu itu. Jadi misalkan industri mau impor 1 juta ton, maka mereka wajib serap dulu 500.000 liter susu dari para peternak rakyat. Pertanyaannya pada waktu itu, lah kalau peternak rakyat produksinya belum sampai 500.000, lalu bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan 500.000? Ya caranya adalah industri ini melakukan kemitraan dengan para peternak rakyat. Salah satu wujud kemitraannya adalah pada waktu itu sapi. Jadi industri memberikan sapi, bukan memberikan sih, bermitra. Industri beli sapi, digulirkan ke masyarakat, masyarakat membayar melalui koperasi. Dan waktu itu juga ada bantuan Presiden, Banpres Pak Harto, sapi-sapi yang berasal dari Australia. Ataupun sapi-sapi yang genetikanya F1. Sehingga apa? Populasi sapi dalam negeri pada waktu itu meningkat tajam seiring kebutuhan wajib serap tadi. Karena tanpa adanya wajib serap, tidak akan pernah bisa industri untuk impor susu. Jadi kemitraan yang dilakukan itu menghasilkan
populasi sapi di tanah air itu melonjak tajam pada waktu itu. Puncaknya adalah ketika Indonesia, para peternak rakyat, ataupun produksi susu dalam negeri pada waktu itu bisa mengcover 50% dari total kebutuhan nasional. Lalu kenapa di tahun 2024 ini kita hanya mampu 20% saja? Penyebabnya adalah pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter ini mengakibatkan IMF pada waktu itu memberikan syarat kepada Indonesia untuk mencabut Inpres, salah satunya Inpres nomor 2. Tidak hanya Inpres yang dicabut, Perpres. Artinya IMF itu membuat Indonesia harus mencabut beberapa peraturan-peraturan yang sifatnya memproteksi kepentingan dalam negerinya. Salah satunya adalah Inpres nomor 2 tahun 85, yang dimana pada waktu itu Inpresnya dicabut. Sehingga pada saat dicabut, bunyinya Inpres, bunyinya peraturan terbaru tentang bisnis industri dengan peternakan rakyat hanyalah komitmen industri untuk melakukan serapan. Jadi komitmen, tidak ada aturan yang mengatur wajib. Jadi hanya komitmen saja. Yang terjadi, produksi kita yang tadinya mampu menutup 50%, sekarang tinggal 20%. Dari tahun 1998 sampai 2016 kurang lebih, kita tidak punya lagi regulasi. Para peternak rakyat tidak lagi punya regulasi. Akhirnya apa? Dari 50% itu habis. Tinggal 20% saja. Tentunya kondisi itu sangat memprihatinkan teman-teman. Karena akibatnya adalah Indonesia bergantung dengan susu impor. Nah, tahun 2017 sempat ada harapan. Pada waktu itu terbit peraturan Menteri Pertanian, Permentan di tahun 2017. Regulasinya adalah mewajibkan industri untuk wajib bermitra, mirip-mirip dengan Inpres nomor 2 tahun 85. Tapi teman-teman, Permentan itu hanya bertahan 1 tahun. Hanya bertahan 1 tahun. Di tahun 2018 dicabut semua. Dirubah. Bunyinya salah satunya mengkoreksi aturan wajib serap itu. Akhirnya di tahun 2018 sampai 2024 kondisinya makin memburuk. Para peternak rakyat tidak lagi mendapatkan perlindungan ataupun payung hukum ataupun regulasi. Ataupun kita kehilangan wasit, yaitu pemerintah. Kenapa itu bisa terjadi? Dari beberapa informasi yang saya baca dari media cetak, Permentan itu dicabut karena adanya tekanan dari WTO. Jadi memang tekanannya dari WTO. Indonesia salah satu member WTO juga. Ya akhirnya sampai dari tahun 2018 sampai 2024 para peternak rakyat tidak lagi mendapatkan jaminan kepastian pasar. Hanya sifatnya B2B saja dengan industri. Nah, kami kemarin menyuarakan aspirasi itu. Kami berharap Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, berani segera menekan Perpres. Karena apa? Momentumnya bagus sekali. 1, Indonesia pada saat ini program andalan Pak Prabowo salah satunya adalah makan bergizi gratis. Di mana program itu ada komponen susu. Dan ternyata komponen susu itu tidak bisa digantikan oleh bahan lain lagi. Karena nutrisi yang terkandung dalam susu tidak ada di bahan makanan apapun ataupun minuman apapun. Jadi wajib sifatnya. Nah, Pak Prabowo juga salah satu visi misinya adalah menginginkan swasembada pangan. Maka sekarang kalau dilihat di beberapa pemberitaan, di 100 hari kerja pertama beliau, urusan pangan ini menjadi urusan yang sangat utama. Nah,
kami berharap para peternak sapi perah juga bisa berkontribusi menaikkan kembali yang tinggal 20% ini kembali ke 50%. Tentunya kami berharap agar Perpres ini bisa segera dieksekusi. Karena tanpa adanya Perpres, industri peternakan sapi perah di Indonesia, peternak rakyat khususnya, tidak akan bisa berkembang. Jadi kuncinya di Perpres. Mohon maaf, kalau himbauan menteri bisa jadi hanya dijadikan kucing-kucingan oleh industri. Karena di tahun 2017 saja, Permentan hanya bertahan 1 tahun. Itu Permentan yang sudah menjadi regulasi. Yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri adalah himbauan untuk wajib serap. Walaupun memang sekarang alhamdulillah Perpresnya mulai digodok. Kami berharap Perpres itu bisa segera dieksekusi karena kami yakin kalau Perpres itu dieksekusi, mungkin dalam waktu 3 tahun kita bisa mencapai 30-35% atau bahkan mungkin bisa sampai 40%. Produksi susu dalam negeri kita akan melonjak tajam. Karena apa? Karena ada kepastian hukum, kepastian regulasi di sektor peternakan sapi perah. Peternak-peternak rakyat di desa-desa tentunya akan berbondong-bondong beli sapi. Apalagi kemarin Pak Menteri Pertanian mempermudah akses impor bibit sapi perah F1, sapi-sapi unggulan dari Australia untuk didatangkan ke Indonesia. Jadi tujuan kita kemarin menyuarakan aspirasi ini adalah murni untuk perbaikan ekosistem industri peternakan sapi perah rakyat yang ada di Indonesia. Kami ingin SSDN kita, serapan susu dalam negeri kita bisa naik dari 20%, melebihi 30, 40, bahkan 50%. Agar apa? Agar ekonomi dalam negeri kita tumbuh, para peternak rakyat di desa-desa juga tumbuh, tercipta lapangan kerja, tercipta bisnis-bisnis baru yang berkaitan dengan peternakan sapi perah. Jadi kami, tim Sapi Perah Farm, menyuarakan aspirasi kemarin, murni tujuannya adalah wujud kecintaan kami terhadap dunia peternakan sapi perah yang selama ini dari tahun 98 kurang lebih 26 tahun kita benar-benar tidak dilindungi regulasi sama sekali. Tentunya dengan adanya Perpres saya yakin akan lebih banyak anak-anak muda yang berkecimpung di dunia peternakan sapi perah, menjalankan bisnis sapi perah, karena bisnis ini sangat-sangat menjanjikan, keuntungannya juga sangat menggiurkan, hasilnya juga di atas rata-rata. Jadi kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa segera merealisasikan peraturan Presiden, Bapak bisa segera menekan Perpres tersebut agar Indonesia bisa swasembada susu kembali seperti yang pernah Pak Harto lakukan di tahun-tahun beliau memimpin Republik Indonesia. Kami sangat berharap cita-cita kami, para anak-anak muda yang sekarang berkecimpung di dunia peternakan sapi perah bisa terwujud. Industri ini tetap bertahan, para peternak rakyat di desa-desa tetap bisa menggantungkan hidupnya di sektor ini. Mungkin ini dulu teman-teman video dari kami, tim Sapi Perah Farm. Terima kasih banyak sudah menonton konten-konten dari Sapi Perah Farm. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terus dukung channel YouTube kami, klik tombol subscribe. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami @sapiperahfarm.id agar kami terus semangat menyajikan konten-konten edukatif di dunia peternakan sapi perah di Indonesia khususnya. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.